Di KWT Belimbing ini kita ada dua lahan, ada lahan yang hidroponik dan ada yang lahan organik. Kita untuk saat ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari ibu-ibu, jadi ibu-ibu rumah tangga yang memang suka bertani. Dari awal untuk hasil panen di KWT Belimbing ini ya, yang pertama itu kita sedekahkan pertama, terus sisanya itu kita jual ke warga sekitar atau memang via baik online ya atau via WA. Kita juga memberikan sayuran hasil ini kita berikan kepada warga yang memang sedang melakukan isoman atau isolasi mandiri. Selamat datang di KWT Belimbing RW 03, Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Nah, di KWT Belimbing ini kita ada dua lahan, ada lahan yang hidroponik dan ada yang lahan organik. Untuk luasnya kurang lebih untuk lahan hidroponik dan organik itu kurang lebih 500 meter persegi. Pawai pagoda ini akan dijual ke warga sekitar. Kemudian ada sebagian juga kita sumbangan ke warga sekitar KWT, akan disumbangkan juga ke warga yang sedang isoman ya. Ini kita pilih yang besar-besar aja ya. Selain pagoda, kita mau panen pokcoy. Kita terbentuk itu di latar belakangi dari waktu itu ada lomba dari Dinas Ketahanan Pangan. Jadi setiap rumah tuh karena waktu itu efek dari pandemi COVID, jadi lomba ketahanan pangan warga di masing-masing rumah yang untuk menanam sayuran untuk sebagai kekuatan dari ketahanan pangan warga masing-masing. Nah akhirnya dari tingkat RT, terus ke tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, alhamdulillah kita RW 03 mendapatkan juara. Yang akhirnya dari pihak kecamatan dan kelurahan untuk diaktifkan kembali KWT atau kelompok wanita tani. Akhirnya dikomandoi oleh Pak RW 03, akhirnya terbentuklah kembali KWT Belimbing RW 03. Oke, sekarang kita panen selada. Seladanya juga agak ini ya, udah besar. Selada ini juga akan dijual ke warga RW 03, juga di luar RW kita, pemasarannya melalui grup WA. Dari awal untuk hasil panen di KWT Belimbing ini ya, yang pertama itu kita sedekahkan pertama. Kita ada program sedekahnya, terus sisanya itu kita jual ke warga sekitar atau memang via baik online ya atau via WA.
Nah, kalau untuk sedekah itu kita kan ada 7 RT. Jadi bergilir setiap kali panennya. Misalkan untuk panen yang pertama kita panen kangkung. Nah, itu sekitar 10 ikat kita berikan ke warga RT 1. Dan itu nanti warga RT 1 yang akan memberikan kepada warganya yang mungkin memang terdampak dari COVID-19 seperti itu. Panen yang kedua nanti RT 2 dan selanjutnya sampai bergilir. Nah, karena kemarin pas pandemi COVID lagi tinggi ya, akhirnya selain sedekah kita juga memberikan sayuran hasil ini kita berikan kepada orang-orang yang memang dalam masa isolasi mandiri di rumah masing-masing. Akhirnya dari masing-masing RT di total ada berapa kita berikan kepada warga yang memang sedang melakukan isoman atau isolasi mandiri. Ini mau nganter sayuran ke warga yang lagi isoman. Karena lagi pandemi, jadi kita dianterin ke warga-warga yang lagi isoman. Hasil panen kita sisihkan sedikit buat warga yang sedang isoman dan sebagian disedekahkan. Jangan keluar ya, ini ada sayuran dari Kalete. Untuk pemberian sayur untuk warga yang sedang isolasi, itu kita harapkan supaya warga yang memang sedang isolasi mandiri bisa tetap mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya, terus juga mereka nggak perlu keluar rumah lagi karena memang alhamdulillah kita sudah memberikannya untuk bisa dikonsumsi dan untuk mereka bisa sembuh lebih cepat. Bu Eko, paket isoman. Di sini ada organik sama hidroponik. Di sini yang organiknya di sini. Ada kalau kangkung, ada yang di hidroponik, ada yang di tanaman yang organik itu. Kalau nyiram itu sehari itu 2 kali, pagi sama sore. Ini jenis tanamannya ini bayam. Ini baru sama kangkung. Kalau kemarin tuh habis panen kangkung ya lumayan inilah bagus ya. Hasil panen yang kemarin itu ada 192 ikat. Dimanfaatkan ya kita jual. Yang sebagian ada kita kasih untuk orang yang isolasi untuk bantuan ya. Lainnya dijual. Kalau awalan itu di sini adanya di lahan organik dulu ya. Waktu itu kita di lahan organik itu ada sempat tanam terong, ada tomat, ada cabai, ada kangkung, ada bayam. Nah, kebetulan karena memang di sini ada yang sudah bisa tentang hidroponik, akhirnya dibuatlah fasilitas
oleh Pak RW sama Pak Gubernur dan juga dibantu dari donasi warga RW 03. Akhirnya kita buat instalasi hidroponik yang alhamdulillah yang tadi cuma ada 2 instalasi, sekarang kita berkembang sudah ada 6 instalasi atau 6 unit dari hidroponik. Yang kurang lebih kalau di total semua untuk yang hidroponik ini kurang lebih ada 2.300 lubang. Ibu-ibu semuanya, ini setelah kita menyemai selama 9 hari, kita pindah tanam ya Bu, biar nanti bisa berkembang dengan baik. Kalau pokca nanti sekitar 40 hari kita bisa panen. Mudah-mudahan hasilnya nanti baik ya Bu, bagus bisa dijual untuk yang pemasarannya kita mudah-mudahan lebih jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan nanti untuk nyemai berikutnya hasilnya juga lebih baik lagi. Di sini pemilik lahannya ada Pak Nur ya. Kebetulan beliau punya lahan yang memang cukup luas dan kebetulan Pak Nur sendiri memang orang yang suka bertanam dan suka dengan yang hijau-hijau gitu. Jadi daripada lahan ini kosong tidak dimanfaatkan, akhirnya beliau memberikan lahan untuk dimanfaatkan untuk penanaman sayuran untuk KWT Belimbing ini seperti itu. Pak RW pun di sini sangat support banget karena beliau termasuk yang mengkomandokan semuanya ya, memberikan fasilitas, ide-idenya beliau, ilmunya beliau tentang pertanian pun di-share ke kita semuanya ya alhamdulillah. Dan ikut serta bertanam di KWT ini. Saat ini kita mencoba untuk melakukan pemupukan terhadap sayuran organik. Begini cara-caranya ibu-ibu. Ya. 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 Ya, dilempar. Agak dilempar. Keterlibatan saya di KWT ini adalah selaku pemilik lahan. Kalau kondisi lahan waktu itu ya bisa dibilang agak semeraut ya atau terbengkalai karena hanya sebagian saja yang digarap oleh saya. Kemudian ada Pak RW waktu itu ya dengan ibu-ibu yang meminta lahan kami tadi untuk peruntukannya untuk warga. Ya akhirnya kami serahkan, kami pinjamkan kepada ibu-ibu KWT. Manfaat yang kita dapatkan di sini itu yang terutama adalah lebih rapi, namun tidak terlepas dari itu, ini ibu-ibu KWT benar-benar memanfaatkan lahan ini untuk kepentingan masyarakat. Maksudnya dalam artian untuk membantu masyarakat untuk mengkonsumsi makanan atau sayuran yang sehat karena semuanya di sini organik dan hidroponik. Harapannya yaitu ibu-ibu KWT lebih memanfaatkan lagi lahan ini untuk warga. Kemudian dengan adanya lahan yang diperuntukkan ini, jadi masyarakat mencontoh untuk menanam di rumahnya masing-masing.
Hari ini kami akan mengolah media tanam yang terdiri dari tanah merah. Kita campur dengan pupuk kandang dan campuran sekam bakar. Sekam bakar sebagian ya. Perbandingan dengan 2:1:1. Karena ini adalah tanaman organik, jadi di sini kami tidak menggunakan pupuk buatan. Jadi kita menggunakan pupuk kandang. Media polybag ini harus padat. Kebetulan untuk kita pilih anggota yang memang suka bertani, yang memang mereka sudah punya basic bertanam di rumahnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Akhirnya di sini kita gabung dan juga kita juga ada pelatihan dari hidroponik juga, terus juga ada pelatihan dari Dinas Ketahanan Pangan juga, karena memang kan ada terkait dengan ke Dinas Ketahanan Pangan, jadi ada penyuluh pertaniannya, ada pendamping pertaniannya, dan kita dibekali ilmu oleh beliau-beliau ini dari Dinas Ketahanan Pangan juga. Awas. Ini disediakan dulu lubangnya. Nah, ini megangnya begini, biar akarnya nggak goyang. Nah, jadi seperti ini, memindahkan tanaman biar dia tidak, akarnya tidak goyang. Nanti kita taruh di tempat yang agak teduh. Setelah kita pindah tanam, kita pindahkan ke tempat yang agak teduh. Kami juga produksi tanaman, walaupun begitu kita tetap akan adakan produksi makanan jadi dari daun kol, daun kembang kol, dan daun brokoli. Daun ini kita olah menjadi makanan jadi seperti peyek. Nah, nanti kita pilih daunnya itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, karena kalau diolah nanti akan agak pahit ya. Kita petik daun ini, daun kol yang sedang kita petik ya, yang tidak terlalu tua dan muda. Dan kita petik juga ini brokoli, sudah kita panen ya. Ini 3 aja ya, tuh kita ini. Terus ini kembali, ini juga ya, ini.
Mana yang pesanan saya? Punya ibu ya bu. Punya saya ada net komen. Panen kembang kol datang ya Bu. Iya. Kembang kol lagi. Pagodanya mana? Pagodanya ya. Ini sayuran sehat ya Bu, nggak pakai pestisida. Pagoda ini. Ini ya? Iya. Bisa dibilang sering, setiap mereka panen, saya pasti selalu datang berkunjung ke kebun ini. Di sini yang saya rasakan tanaman yang dari hidroponik rasanya lebih renyah, lebih crunchy. Jadinya menimbulkan rasa tersendiri yang tidak bisa kita temukan di sayur-sayurannya. Dan yang pasti lebih fresh, lebih segar rasanya. Karena saya tahu kualitasnya, di sini adalah tanaman hidroponik yang tentunya bagus sekali untuk kesehatan. Yang pasti itu ya, kita bisa menemukan, membutuhkan sayuran langsung dari kebunnya, mendapatkan sayuran yang fresh, yang bebas dari pestisida. Dan yang pasti menimbulkan rasa kebahagiaan tersendiri karena kita berkunjung ke kebun. Nah, itu insya Allah akan bisa meningkatkan imunitas kita sendiri. Rasanya luar biasa dan berbeda sekali jika kita beli dengan di supermarket. Harapannya untuk kita di KWT Belimbing ini kita bisa lebih berkembang lagi, untuk anggotanya juga tetap kompak, dan kedepannya kita bisa menjadi sarana edukasi pembelajaran untuk anak-anak TK atau anak-anak SD, anak-anak sekolah lah, untuk pembelajaran tentang penanaman sayuran dan lain sebagainya, dan juga sebagai penghijauan di daerah kita. Dan untuk KWT ini bisa dikembangkan kembali ke daerah dikembangkan lagi ke daerah-daerah lain supaya lebih banyak KWT-KWT yang memproduksi hasil sayuran yang bersih, sehat, dan juga non pestisida yang pasti aman dikonsumsi oleh kita semuanya.